Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Azahra Cut Luis, 2. Nupriyansa, 3. Rizky Siti Inaya, 4. Valencia Maharani Sonia Putri. Kami akan menjelaskan serta membandingkan BIOS yang digunakan pada laptop Acer Swift 3 dengan BIOS yang digunakan pada laptop Asus VivoBook. Sebelum masuk ke perbandingan kedua laptop tersebut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai BIOS, fungsi BIOS, dan jenis BIOS. Pengertian BIOS. BIOS merupakan sebuah program yang dibuat untuk mengatur berbagai fungsi perangkat keras atau hardware yang ada pada perangkat komputer. Program BIOS berbeda dengan perangkat lunak lainnya. Jika kebanyakan perangkat lunak diinstal di bagian memori, hard disk, ataupun media penyimpanan komputer, sedangkan program BIOS disimpan pada sebuah chips khusus berupa memori flash yang biasa disebut dengan CMOS. Fungsi BIOS. Pada dasarnya, BIOS memiliki fungsi utama sebagai pengatur tahap awal proses permulaan atau startup komputer, sekaligus sebagai perangkat yang memastikan sistem operasi pada komputer benar-benar telah termuat di bagian memori penyimpanan. Selain fungsi tersebut, beberapa fungsi utama BIOS yaitu 1. Menjalankan perintah POS atau Power On Self Test. Sebelum menginstal sistem operasi pada perangkat komputer, penggunanya wajib melakukan beberapa pengecekan pada bagian perangkat komputer dan juga spesifikasi hardware komputer dengan menggunakan BIOS. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan tingkat kompatibilitas sistem operasi yang ingin dipasang dengan spesifikasi perangkat komputer. Kedua, mengatur konfigurasi dasar pada perangkat komputer. Fungsi BIOS yang kedua adalah sebagai bagian yang mengatur dan mengkonfigurasi beberapa perangkat yang ada pada komputer. Cara kerja BIOS dalam konfigurasi perangkat komputer ini adalah dengan memberikan informasi dasar yang dibutuhkan untuk bisa beroperasi. Proses konfigurasi ini sendiri dapat diatur sesuai kehendak pengguna perangkat komputer. Ketiga, memberikan informasi dasar pada perangkat komputer. Fungsi BIOS yang terakhir adalah memberi informasi dasar tentang proses interaksi yang berjalan di tiap-tiap bagian yang ada pada perangkat komputer. Contoh, informasi yang diberikan oleh BIOS adalah informasi mengenai drive ataupun memori yang akan digunakan sebagai media penginstalan sistem operasi pada komputer. Jenis BIOS. BIOS memiliki beraneka ragam jenis. Berikut ini adalah jenis BIOS yang pada umumnya digunakan pada perangkat laptop atau PC. Yang pertama, AMI atau American Megatrends Inc. Yang kedua, POWERED. Yang ketiga, Phoenix. Yang keempat, Inside H20. Yang kelima, Gigabyte. Pada kesempatan kali ini, kami akan membandingkan BIOS Inside H20 pada laptop Acer Swift 3 SF314-42 dengan BIOS AMI pada laptop Asus VivoBook E410MA. Berikut kami akan menampilkan masing-masing spesifikasi laptop yang akan kami bandingkan. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tersebut, kita harus masuk ke menu BIOS pada masing-masing laptop terlebih dahulu. Untuk masuk ke menu BIOS, kedua laptop memiliki cara yang sama, yaitu dengan masuk melalui UEFI Settings, melalui menu Settings pada Windows, dan dengan cara menekan tombol F2 ketika akan menyalakan laptop. Cara pertama adalah masuk melalui UEFI Settings. Langkah pertama, masuklah ke menu Settings pada masing-masing laptop.
Kedua, pilih Update and Security. Ketiga, pada Advanced Startup, pilih Restart Now. Keempat, pilih opsi Troubleshoot. Yang kelima, pilih Advanced Option. Keenam, lalu pilih UEFI Firmware Setting. Ketujuh, lalu tekan tombol Restart. Kedua adalah dengan menekan tombol F2 pada saat akan menyalakan laptop. Pada saat akan menyalakan laptop, tekan tombol power lalu tekan tombol F2 secara cepat hingga menu BIOS terbuka. Berikut ini merupakan tampilan BIOS tipe Incide H20. Dikarenakan pada tipe Incide H20 tidak terdapat kursor, maka kita menggunakan tombol panah pada keyboard laptop sebagai pengganti kursor. Pada BIOS Incide H20 terdapat beberapa menu utama, yaitu menu Information, menu Main, menu Advanced, menu Security, menu Boot, dan Exit. Yang pertama adalah menu Information. Pada menu Information, kita dapat mengetahui informasi mengenai perangkat yang sedang kita gunakan, seperti info dari CPU yang kita gunakan, yang pada kali ini prosesor yang digunakan adalah jenis AMD Ryzen 5 seri 4500U. Selain itu, kita juga dapat mengetahui versi BIOS, versi GOP, model hard disk, serial number hard disk, SATA mode, total memori yang tersedia, dan informasi lain mengenai perangkat, seperti serial number, nama produk, dan manufaktur name yang digunakan oleh laptop Acer Swift 3. Selanjutnya, masuk ke menu Main. Pada menu Main, kita dapat mengetahui waktu dan tanggal berdasarkan sistem pada perangkat yang tengah kita gunakan sekarang. Untuk mengetahui waktu, kita perlu melihat submenu yang bernama System Date. Sedangkan untuk mengetahui tanggal, kita harus melihat pada submenu yang bernama System Date. Selain itu, pada menu Main, kita juga dapat mengatur bahasa yang akan kita gunakan di BIOS dengan submenu yang bernama Language. Selain itu, terdapat juga submenu yang bernama Network Boot yang berfungsi untuk menentukan apakah kita akan booting melalui internet atau tidak. Selain Network Boot, terdapat juga submenu yang bernama F12 Boot Menu yang dapat menentukan boot priority order atau urutan boot tanpa harus masuk ke sistem BIOS. Pada menu Main juga terdapat beberapa menu untuk men-setting kinerja hardware laptop, seperti submenu yang bernama USB, Waveform S4 Support, Function Key Behavior, D2D Recovery, Keyboard Backlit Timeout yang digunakan untuk mengatur hidup lampu backlit laptop pada keyboardnya. Selanjutnya, ada submenu internal KB numpad yang digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan tombol number pad yang ada pada bagian kanan keyboard. Yang terakhir, terdapat submenu yang bernama Fastboot yang dapat kita atur melalui menu Main. Selanjutnya, masuk pada menu Advance. Menu Advance merupakan menu yang digunakan untuk mengatur informasi dan mengatur sistem yang terpakai dalam laptop. Laptop kali ini adalah Acer Swift 3. Yang pada laptop kali ini, di menu Advance, kita dapat mengatur AMD SVM yang biasanya dapat kita gunakan untuk mengatur fitur virtualisasi laptop.
Dan terdapat juga menu AMD IO MMU yang kita dapat atur melalui menu advance. Selanjutnya, masuk kepada menu security. Pada menu security, kita dapat memberikan password pada BIOS. Pada menu security, kita dapat memberikan password untuk login ke OS maupun password untuk mengakses hard disk. Pada menu security, kita diberikan kebebasan untuk menentukan apakah kita akan memberikan password atau tidak. Tetapi, jika kita memutuskan untuk memberikan password, maka kita wajib mengingat password tersebut. Pada menu security, terdapat menu yang bernama Supervisor Password Control. Pada menu ini, kita dapat mengakses seluruh setup utility. Hal ini digunakan untuk boot ketika password di boot diaktifkan. Selanjutnya, kita masuk ke menu boot. Pada menu boot, terdapat submenu yang bernama boot mode yang kita dapat memilih antara UEFI ataupun legacy. UEFI adalah pembaruan teknologi dari BIOS yang berfungsi untuk mengupdate fungsi BIOS. Tetapi, jika user tidak terlalu mementingkan mengenai update dan pembaruan BIOS, user dapat memilih menu legacy. Selain itu, pada menu boot juga terdapat pilihan untuk melakukan secure boot atau tidak. Menu terakhir yang terdapat pada BIOS laptop Acer Swift 3 adalah menu exit. Menu exit digunakan untuk keluar dari BIOS. Tetapi di sini terdapat beberapa pilihan menu exit. Yang pertama adalah exit saving change. Menu ini digunakan untuk keluar dari sistem dan menyimpan konfigurasi kita pada CMOS. Yang kedua, exit discarding change. Menu ini digunakan untuk keluar dari sistem tetapi tanpa menyimpan setup data pada CMOS. Yang ketiga, save and shutdown. Menu ini digunakan untuk menyimpan data pada CMOS lalu mematikan perangkat. Yang terakhir adalah menu load setup default. Menu ini digunakan untuk mengisi dan merubah semua menu yang ada pada setup item seperti awal. Pada laptop Asus VivoBook, BIOS yang digunakan adalah jenis American Megatrend Inch atau disingkat AMI. Pada saat masuk ke BIOS, pada laptop Asus yang pertama kali muncul adalah dashboard. Pada dashboard BIOS, kita dapat melihat versi BIOS yaitu 302. Prosesor yang digunakan yaitu Intel Celeron N4020, RAM 4GB DDR4. Graphic card stock atau bawaan dari Intel. Serial number perangkat, resolusi layar, port yang tersedia, slot penyimpanan, dan pemantau suhu tegangan baterai. BIOS ini dioperasikan menggunakan kursor dan terdapat beberapa menu yang dapat dipanggil menggunakan tombol fungsi. Tombol F9, menu default, digunakan untuk men-setting BIOS kembali pada settingan default. Tombol F10, save dan exit, digunakan untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan dan menutup BIOS setelah menyimpan. Tombol F8, boot menu, digunakan untuk memilih penyimpanan mana yang menyimpan OS ataupun installer OS. Tombol F7, advanced mode, digunakan untuk kita men-setting BIOS sesuai dengan keinginan dan keperluan kita. Untuk masuk ke pengaturan BIOS lebih lanjut, kita akan memasuki advanced mode dengan menekan tombol F7. Pada advanced mode terdapat 5 menu yaitu menu main, advanced, boot, security, lalu save dan exit.
Pertama adalah menu main. Menu main digunakan untuk kita melihat informasi mengenai seputar perangkat kita seperti prosesor yang digunakan, ukuran kapasitas RAM, serial number, versi BIOS, perdor atau pembuat BIOS, setting tanggal dan waktu, serta akses pada laptop. Selanjutnya adalah menu advance. Menu advance digunakan untuk memberikan izin pada driver atau perangkat. Di sini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan pointer, tombol FN, layar otomatis hidup saat layar dibuka, akses internet, USB, graphic card atau VGA, slot SATA untuk hard disk atau SSD, dan slot NVMe atau biasanya disebut sebagai slot M2 untuk SSD kelas terbaru. Selanjutnya menu boot. Menu boot digunakan untuk men-setting booting atau bisa disebut menjalankan OS. Pada menu ini, kita bisa mengatur flash boot yang dimana apabila diaktifkan, maka saat tombol power ditekan, maka Windows akan terbuka sendirinya. Kita bisa memilih penyimpanan mana sebagai opsi pertama untuk dijalankan. Di sini kita bisa menambahkan opsi boot dan menghapus opsi yang kita buat. Selanjutnya adalah menu security. Menu security digunakan untuk memberikan keamanan pada saat booting dengan cara memberi password. Yang terakhir adalah menu save dan exit. Menu save dan exit digunakan apabila kita telah men-setting keempat menu di atas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Menu save dan exit memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Pada penjelasan tadi, kedua laptop memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, secara langkah membuka BIOS pada perangkat sama dengan cara menekan tombol F2 atau dapat melalui UEFI settings pada menu settings pada Windows. Yang kedua, sama-sama memiliki fitur untuk melihat spesifikasi perangkat yaitu menu atau main, fitur keamanan atau security, dan boot. Dan tidak terdapat beberapa perbedaan pada fitur dan fungsi menu tersebut. Terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, BIOS pada laptop Acer menggunakan BIOS tipe Insight H20, sedangkan pada laptop Asus menggunakan tipe AMD. Yang kedua, BIOS pada laptop Acer masih menggunakan tombol arrow untuk mengoperasikan BIOS, sedangkan pada laptop Asus sudah menggunakan kursor. Yang ketiga, secara tampilan awal BIOS pada laptop Acer langsung menampilkan fitur-fitur yang bisa kita ubah, sedangkan pada laptop Asus menampilkan tampilan user interface terlebih dahulu. Yang keempat, pada laptop Acer menggunakan interface CLI, sedangkan pada laptop Asus menggunakan interface GUI. Yang kelima, pada laptop Acer, menu BIOS hanya terbatas pada tampilan beberapa warna dan tidak memuat gambar, sedangkan pada laptop Asus memuat banyak tampilan warna dan gambar. Yang keenam, pada menu Advanced laptop Acer digunakan untuk memberikan akses pada fitur AMD, sedangkan pada laptop Asus digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan koneksi perangkat pada driver. Sekian perbandingan dan penjelasan BIOS dari kelompok 3. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan pada video kami dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.